Ada yang tak kasat mata di sebelahmu. Janganlah takut, ceritakan saja padaku. Hai teman, jika ada yang mengganggu hatimu, aku di sini untukmu karena aku teman ceritamu. Jangan ragu, asalkan ini ceritamu bukan ceritaku. Halo, assalamualaikum majikan. Nih kita ketemu lagi nih di teman cerita yang kaget ya. Kita backgroundnya balik lagi ke sini nih, ada korden-korden segala macam, ada ayat kursi. Abisnya seharian ini hujan mulu ya. Kok di tempat biasa tuh berisik banget lah, maklum gentengnya seng jadi dong 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 dong. Dan kalau kalian bisa dengar di luar nih ada hajatan juga tuh, ada musiknya deng 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 deng. Ya maklum pasar minggu. Hajatan hujan-hujan kagak paham kita ya. Dan kita emang ngejar waktu nih, ini tuh sekarang tuh jam 4. Kita kagak mau syuting malam. Kenapa? Karena malam ini nih hari Sabtu nih. Itu malam 1 Suro. Ih takut. Oh enggak, jadinya kita syuting malam-malam lu aja. Tapi ini tayangnya buat Minggu ya, kalau kita bisa ngedit cepet lah Minggu siang, kalau kagak ya Minggu malam. Abisnya nih ceritanya cukup spesial, geng. Selain, berarti ini kan tayangnya hari Minggu tanggal 7 ya. 7/7 tuh banyak yang sale tuh, tanggal cantik tuh biasanya di Shopee. Jangan lupa cek-cek Instastory kita, biasa kita suka spill-spill barang gitu, banyak promo. Tetep ya. Ya tapi, seperti yang tadi gue udah bilang, tanggal 6 ke tanggal 7 itu tuh malam 1 Suro. Pada nyadar nggak kalian? Nah, di sini nih kita dapat kiriman cerita dari teman kita yang namanya Yoga. Kok kita ngos-ngosan ya? Tentang pengalamannya ketika dimintai tolong untuk menjaga kakaknya di malam 1 Suro. Bentar, kita minum, kita ngos-ngosan bener dah. Saking semangatnya cerita. Nah, si Yoga sendiri tuh bilang kalau menjelang malam 1 Suro, biasanya di daerahnya tuh diadakan sebuah festival yang biasa disebut dengan kirap pusaka 1 Suro. Kirap itu sendiri maksudnya semacam pawai dengan menggunakan kerbau bule sebutannya. Jadi ini kerbaunya khusus ya, yang memang bukan kerbau sembarang kerbau. Nah, walaupun malam 1 Suro itu identik dengan hal-hal mistis-mistisan dan keramat, tapi di desanya Yoga itu menyambutnya dengan cukup meriah. Karena memang sudah tradisi dari dulu ya memang seperti itu. Yang dimaksudkan supaya para warga desanya ini memang tidak diganggu sama jin atau syaitan, demit, dan sebagainya lah di malam 1 Suronya itu. Makanya walaupun diselenggarakannya acara, tetap aja ada larangan yang pantang dilanggar sama warga. Jadi kan acaranya itu diadakan beberapa hari sebelum hari H. Mana kalau jin sama syaitan-syaitan itu berpesta di malam 1 Suronya kan dianggap semacam hari rayanya para dedemit lah. Makanya warga tadi tuh ngadain acaranya tuh sebelum malam hari H-nya. Jadi biasanya sampai jam 6 sore udah tuh selesai. Habis itu warga semua harus kayak ngendon aja di rumah. Soalnya setelah itu ya para jin dan syaitan itu berpesta keluar semua tuh hari rayanya mereka. Nah, Yoga ini punya kakak namanya Adi. Yang mana Adi ini cukup berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Karena kakaknya itu dianggap mengidap autis. Namun Yoga nih mau cerita POV-nya waktu dulu, dimana jarak usia dia dan kakaknya itu terpaut cukup jauh, yaitu 9 tahun, gengs. Jadi dulu nih, sebelum Yoga lahir, orang tuanya tuh pernah cerita kalau keadaannya Adi itu dibilang sama orang-orang gangguan jiwa. Ya namanya juga di desa, belum mengenal apa itu autis. Ibu dan bapaknya sebenarnya sudah diberitahu ya sama pihak rumah sakit, namun tetap aja infonya ini masih minim, sehingga ibu sendiri tidak terlalu mengerti cara menanganinya dengan benar bagaimana. Makanya, bapak dan ibunya itu fokus untuk membesarkan Adi dengan segala hal baru tentang ngerawat autisme nih. Mereka meraba-raba dengan penuh kesabaran akan semua itu. Karena memang Adi di sini kondisinya tidak mudah ya. Untuk diajak berkomunikasi pun sulit. Seperti dia tuh kayak punya dunia sendiri gitu, gengs. Tiap kali diajak omong nih, pandangannya kan kayak selalu kemana-mana. Seperti memang tidak memperhatikan lawan bicaranya. Makanya Adi juga dari dulu tidak bersekolah ya. Karena di desanya sana itu nggak ada sekolah macam apa sih sebutannya, sekolah luar biasa gitu nggak ada. Dan waktu itu dianggapnya Adi juga nggak bisa berbaur nih dengan anak-anak lain. Sampai-sampai ibu ini juga sebenarnya memutuskan untuk tidak punya anak lagi karena dia merasa ini perhatiannya harus penuh ke Adi dan gak bisa dibagi ke yang lain jika memang dia akan punya anak lagi. Soalnya Adi ini benar harus diawasin dan diperhatiin, dijaga terus gitu loh. Nah tadi kan kita udah sempat ceritanya kalau Adi ini semacam punya dunianya sendiri. Nah waktu kecil Adi ini tuh sempat hilang selama 2 hari, guys. Perkara waktu itu ibu sama bapaknya lagi tidur, ya udah kan nggak tahu anaknya keluar luar rumah. Dan sejak itu jadinya tiap malam Adi ini selalu dikunciin di dalam kamar karena takut keluar lagi soalnya. Nah 9 tahun kemudian ternyata takdir berkata lain di mana Yoga lahir. Sebuah kehamilan yang bisa dibilang lebih ke kecelakaan ya, karena kan tidak diharapkan ya, nggak tahu nih. Abisnya ibu mengurus satu Adi aja berbutuh tenaga dan kesabaran ekstra. Yang ditakutkan adalah kalau nantinya Yoga ini
lahir, yang masih dalam kandungan waktu itu ya, Yoga bisa terlahir autis juga misalkan gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya Yoga normal, baik-baik aja. Tentunya bapak sama ibu sangat bersyukur ya akan hal itu, tapi tidak dengan Yoga. Karena Yoga sendiri tuh merasa seperti diberikan beban yang besar oleh kedua orang tuanya itu sedari dia kecil. Yang seakan-akan beban yang dipikul dulu oleh orang tuanya itu dibagi ke dia tuh tanpa Yoga bisa menolak atau protes. Sebagai adik, Yoga ini selalu menjaga dan mengawasi kakaknya kemana-mana, jadi kebalik ya. Apalagi jaraknya kan terpantau jauh. Dan gak jarang Yoga ini juga mendapatkan ejekan dari anak-anak lain. Dibilang dia mempunyai kakak yang cacat atau berbeda dari orang kebanyakan, ya biasalah anak-anak Badung. Gak bohong kata Yoga, dulu nih dia sangat membenci Adi ya. Apalagi dengan semua yang Yoga udah lakukan, ibu sama bapak sepertinya tetap memprioritaskan Adi. Karena ya Adi memang butuh perhatian lebih perkara kondisinya tadi ya. Cuma yang namanya anak kecil, apalagi juga beranjak remaja, tentunya punya pemikiran yang belum dewasa, jadinya penuh amarah di dalam dirinya Yoga. Singkat cerita, makanya setelah Yoga ini lulus SMK, dia merantau sendirian ke kota. Yang tujuannya untuk menjauh dari Adi. Tapi dia beralasannya ya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena kalau di desa ujung-ujungnya seperti bapaknya itu profesinya adalah petani. Yang pokoknya waktu si Yoga merantau, Adi ini bisa dibilang udah dewasa, udah sekitar 27 tahun. Namun ya kelakuannya masih seperti anak kecil. Setelah 2 tahun merantau, tepatnya sekitar waktu tahun 2021, tahu-tahu ibu sama bapak ini cerita kalau Adi tuh bikin panik lagi. Perkara dia hilang, gengs, karena kamarnya lupa dikunci. Dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Dimana ya adik keluar rumah tanpa sepengetahuan ibu sama bapaknya. Si bapak kebetulan memang bangun tuh tengah malam jam 2. Dan mendapati kok pintu kamarnya adik kebuka. Harusnya kan dikunci. Ya karena panik, ibu sama bapak tuh keluar nyariin adik dengan kondisi desa yang bener udah sepi. Orang-orang semua nggak ada yang berani keluar. Karena kan memang dilarang keluar juga. Soalnya di desanya itu tuh masih sangat kental dengan kepercayaan malam 1 Suro ini. Bapak sama ibu takut aja kayak kejadian waktu dulu tuh. Waktu adik kecil yang pernah hilang gak ketemu 2 hari. Dan pas bapak sama ibu lagi nyari, katanya mereka sempat melihat ada bola api terbang atau biasa disebut dengan banaspati. Ya karena takut, mereka langsung lari lagi mau balik ke rumah. Tapi tahu-tahu ibu nih teriak dan pingsan. Awalnya bapak nggak tahu kenapa ibu pingsan. Bapak pun nggak kuat ya kalau gotong ibu sendirian. Akhirnya dia minta tolong atau kontak rumah warga, tapi nggak ada yang mau nolongin waktu itu. Karena ya lagi-lagi itu malam 1 Suro, gengs, jadi semua orang pada takut. Cuma akhirnya ada beberapa pemuda yang bersedia nolong untuk gotong ibu. Sampai rumah, pas bangun ibu nih cerita kalau ternyata dia ngeliat semacam ada genderuwo di atas pohon, makanya kaget sampai pingsan. Ya udah semalaman tuh si Adi nih hilang, tapi paginya tahu-tahu Adi balik lagi pulang ke rumah sendiri dengan selamat, geng, semacam nggak terjadi apa-apa. Dia langsung masuk kamar tidur. Nah, ibu sama bapak tuh tipe-tipe dari dulu yang nggak pernah berani marahin si Adi. Karena kalau dimarahin nih, si Adi ini kayak suka histeris sampai mukul-mukul kepalanya gitu loh, gengs. Jadi mereka di keadaan itu cuma bisa pasrah aja, tapi lega juga karena Adi udah pulang dan makanya curhatnya ke Yoga. Cuma jadinya ibu sama bapak dimarahin sama warga tuh kena cecer perkara ya ini si Adi keluar di malam 1 Suro yang merupakan larangan. Dan entah kebetulan apa gimana, kala itu warga mengalami gagal panen. Yang semuanya dikait-kaitkan dengan pantangan yang dilanggar tadi. Jadinya udah ibu sama bapak kena bulan-bulanan warga. Apalagi sebelum itu kan tahun 2020 semua lagi mengalami tuh masa-masa yang paling berat kan. Ditambah pas 2021 ini mau bangkit malah gagal panen. Ya pada marah dan frustasi, makanya warga melampiaskannya ke ibu dan bapak. Jujur waktu si Yoga dengar ceritanya itu dari ibu sama bapak, dia makin kesel sama si Adi. Yoga tahu betul lah seberapa berat perjuangan ibu sama bapak yang selalu diuji kesabarannya sama si Adi ini. Yang ujung-ujungnya Yoga juga tuh yang pusing dan kepikiran kan sama ibu dan bapak soalnya. Namun di tahun berikutnya, di tahun 2022, alahnya kok kejadian lagi, gengs. Jadi dari 2021 itu yang bapak kecolongan ya, ibu sama bapak tiap malam tuh selalu mastiin pintu kamarnya Adi ini dikunci tiap malam. Dan waktu itu katanya mereka udah memastikan nih kalau kamarnya kekunci. Ya udah, habis itu ibu sama bapak tidur dong. Paginya mereka ngeliat pintu kamarnya Adi udah kebuka, pintu depan juga kebuka, nggak bilang. Kemana si Adi kok bisa buka pintu? Dan di luar tahu-tahu si Adi udah jadi bulan-bulanan warga dimarahin tuh. Ya tapi kan si Adi nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya, dimarahin sama warga, dia histeris gitu loh. Jadi ternyata pas malamnya ada warga yang ngelihat si Adi ini keluar rumah, gengs, pergi nggak tahu kemana, karena ya orang pada ngeliat doang, nggak berani ngejar, kan lagi malam 1 Suro tuh. Cuma yang jelas berarti kali ini si Adi ngelanggar lagi. Ibu udah stres tuh, kalau panennya takut gagal lagi, ini bisa-bisa ngamuknya kayak apa warga. Cuma ternyata panen sih nggak gagal, tapi banyak ternak yang mati. Jadi kali ini bukan panen tanaman yang gagal, cuman masalah ternaknya bermasalah. Lagi-lagi Adi disalahkan karena hal tersebut. Ya walaupun ini kan masuknya udah ke zaman modern ya, tapi warga masih sangat mempercaya hal itu. Adi nih yang ditanya gimana caranya kok bisa keluar pintu, padahal pintunya dikunci. Ya Adi nggak jawab apa-apa karena biasanya ya gitu, diajak berkomunikasi juga susah. Ya dari situ sikap warga ke keluarganya Yoga nih udah macam kayak mengucilkan, benci banget gitu loh. Nah di tahun 2003 kemarin tuh, sebelum malam 1 Suro berlangsung, ibu tahu-tahu nelfon Yoga nih bilang kalau bapak sakit
sakit usus buntu, harus dioperasi dan dirawat di rumah sakit. Untungnya sih ya bisa pakai biaya BPJS. Cuma maksudnya di sini ibu tuh minta tolong ke Yoga buat pulang sementara nak jagain Adi. Karena ibu kan harus ngerawat bapak tuh di rumah sakit. Dan katanya pada saat itu warga ini udah pada wanti-wanti untuk si Adi jangan sampai ngulang perbuatannya lagi kayak tahun-tahun kemarin ya, awas aja. Nah menurut Yoga ibunya tuh nggak pernah minta apa-apa dari dulu tuh selain kayak jagain kakak kamu atau awasin ya kakak kamu. Udah kayak gitu aja permintaan ibu dari dulu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu loh. Dan setiap permintaan itu keluar dari mulut ibu, ya Yoga nggak bisa nolak. Makanya dia pulang ke rumahnya tuh di hari Kamisnya, hari H-nya malam 1 Suro atau tanggal katanya tanggal 20 Juli berarti ya. Ya tapi dia datangnya jam 11 siang. Dimana malam 1 Suro itu sendiri dihitung dari jam 6 sore sampai besok subuhnya, gengs. Jadi 20 ke 21 ya. Yang mana pas Adi itu sampai rumah ternyata kondisinya bapak udah cukup parah. Maksudnya ternyata si bapaknya ini belum dirawat ke rumah sakit walaupun udah didiagnosa usus buntu karena si ibu emang nungguin Yoga buat nungguin si Adi. Belum tenang tuh ibunya. Jadi bapaknya terlantar nih. Ya udah akhirnya karena Yoga udah datang, bapak dibawa tuh ke rumah sakit. Soalnya warga di sana tuh udah nggak ada yang mau dimintain tolong sama ibu buat jagain Adi ini perkara ya. Udah kayak pada mengucilkan semua nih keluarganya si Yoga. Di rumah si Yoga ngelihat si Adi kayak gelisah gitu, mondar-mandir terus. Tapi sama Yoga ya didiemin aja tuh. Sementara di luar nih masih rame-rame. Karena kan lagi ada acara tuh. Pada ngarak sapi-sapi bule tuh menyambut 1 Suro ntar malam. Ya mungkin karena kecapean dari perjalanan dari kota ya si Yoga hari itu tahu-tahu ketiduran. Bangun-bangun udah jam 6. Panik dia kan. Ngecek si Adi nih. Ternyata masih ada tuh si Adi di kamar ya, tapi kelihatan gelisah gitu. Ya udah lagi-lagi sama si Yoga dibiarin. Yoga ke kamar mandi sebentar buat buang air besar, terus sambil kayak ngerokok, bengong-bengong, selesai dia ke dapur bikin kopi. Ngecek lagi ke kamar Adi, masih ada. Adi udah tidur. Ya udah aman dong. Makanya sama Yoga pintunya ditutup terus dikunci. Habis itu dia duduk-duduk deh di depan teras sambil nyeruput kopi. Beberapa orang masih terlihat lalu lalang gitu kan, baru balik pulang mungkin dari acara, udah ke rumah masing-masing masuk. Sampai sekitar jam 8-an, udah mulai sepi banget, udah nggak ada orang tuh jalanan. Tiba-tiba si Yoga mencium aroma bunga kantil. Dia langsung merinding tuh si Yoga. Ngibrit dia langsung masuk rumah. Semua pintu dikunci-kunciin. Ya bisa kalau udah nyium-nyium begitu mah bawaannya emang takut ya. Beda kalau kita nyium aroma parfum dari Holy Girls nih. Enak banget ya, gue sampai heran. Gara-gara ini nih, gue sekarang mikir-mikir, gengs. Kalau misalkan mau beli parfum yang mahal-mahal kayak, ngapain ya? Sedangkan ini tuh udah Eau de Parfum, harganya cuma 35.000. Wanginya bener-bener kayak parfum mahal. Aduh, ini enak banget, parah. Nagih gitu, gengs, kita pengen nyiumin terus. Gak heran kalau yang Vanilla Rose ini tuh best seller banget. Dan wanginya juga awet sampai 8 jam lebih. Ini gokil, segokil-gokil. Pokoknya kalau kalian suka yang manis tapi segar, itu kalian bisa pilih yang Vanilla Rose atau Loose Cherry. Kalau suka yang manis banget, kayak cewek gue, yang Vanilla Eclair. Tapi kalau buat yang unisex nih, pengen lebih kayak segar, agak sporty, bisa nyobain Midnight sama Queen ya. Lagi ada promo nih. Kalau kalian beli 5, itu bisa gratis 1. Tinggal tulis aja di notes, bilang gratis 1 ya, Kak Teh Rotada. Beneran. Kalian lihat sendiri juga aja tuh reviewnya di Shopee sana, udah nggak kaleng-kaleng. Jadi langsung aja ya, cek-cek infonya di deskripsi di bawah. Nah, merasa semua udah aman kan? Ya udah dikunci-kunciin semua pintu. Yoga masuk ke kamar dan rebahan. Nggak tidur, kan abis minum kopi soalnya dia. Namun perutnya kok jadi kayak kerucuk-kerucuk gitu, macam orang kebelet. Ya dia keluar lah tuh mau ke toilet. Tapi pas buka pintu kamar, loh kok pintu kamarnya si Adi kebuka. Padahal kan tadi sebelum udah kunci. Dan pintu rumah juga ngablak kebuka. Dia nengok keluar, ya kelihatan tuh si Adi emang lagi jalan, udah agak jauh. Yoga nih mau ngejar nih, tapi dia cepirit. Udah di ujung tanduk begitu. Jadilah dia ke toilet dulu, terus ngeden sekuat-kuatnya kayak biar cepet tuntas keluar semua. Setelah selesai, Yoga langsung buru-buru keluar tuh buat nyari si Adi. Sementara suasana desa udah sepi. Jujur sih Yoga merinding, tapi dia mikirinnya tuh ibu sama bapak. Kan Yoga udah janji bakal ngawasin Adi. Dia kepikiran terus tuh gimana caranya tadi si Adi buka pintu ya, padahal udah dikunci sama dia. Nah waktu Yoga lagi jalan, dia merasa ada sekelebat gitu yang lewat di belakangnya. Dan langsung berhenti tuh kan, ngeliat ke sekelilingnya. Dia mikir, apa balik pulang aja ya? Takut habisnya. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli nih sama si Adi nih. Karena kan ya memang si Yoga ini macam punya dendam atau nggak sukanya sendiri terhadap kakaknya ya. Cuma gara-gara ujangan ibunya yang udah nitipin si Adi, Yoga ini sampai balik ke desa tuh tujuannya kan emang buat jagain Adi. Yang ada nanti kalau si Adi hilang yang pasti kena omel. Ya Yoga lah. Akhirnya dia lari tuh nekat aja tuh ke arah yang terakhir kali dia ngeliat si Adi jalan. Dan bener aja kelihatan lagi si Adi tuh lagi jalan di sana. Diteriakin sama Yoga, "Adi!" Tapi si Adi tetap aja jalan gitu kan, tergopo-gopo gitu. Sampai tahu-tahu dia masuk ke sebuah rumah yang ada di tengah kebun jagung. Pokoknya rumah itu tuh cukup jauh dari rumah-rumah orang di desa sana. Dan sedari Yoga kecil pun, rumah itu tuh emang kosong, gengs. Jadi kalau kata anak-anak desa sana tuh ceritanya tuh katanya dibilang rumah setan, rumah setan. Nggak ada yang pernah berani untuk masuk rumah itu juga karena memang terbengkalai. Si Yoga kan sampai ngebatin, ngapain Adi masuk-masuk ke situ? Ya tapi sama si Yoga tetap langsung disusul masuk juga kan. Pas Yoga di dalam, loh,
dalamnya rapi. Dan di situ si Adi nih bersama laki-laki yang kira-kira seumuran bapaknya. Laki-laki itu kayak kaget melihat Yoga. Dan tiba-tiba si Adi bilang kayak, adek gitu loh. Dan si laki-laki itu tuh bilang kayak, oh ini pasti Yoga ya. Yoga bingung kok tahu nama saya. Dan sejak kapan rumah ini tuh dihuni orang lain? Apa semenjak Yoga nih merantau kan lumayan lama ya. Rumah ini ternyata emang udah ada yang nempatin lagi. Dia nggak tahu. Pak Punten, asmanipun panjenengan sinten? Kayak bapak siapa? Dijawab, Pak Bandi. Jadi namanya Pak Bandi, gengs. Oh, Pak Bandi, kata Yoga kan. Maaf, Pak. Terus dia langsung nyuruh kakaknya buat pulang, ayo mas. Cuma di situ Pak Bandi bilang, kamu tadi kesini tuh melihat sesuatu atau ada yang ngikutin nggak? Ini tuh malam satu suro loh. Malamnya para dedemit. Beruntung kamu bisa kesini tanpa diganggu. Lebih baik nanti saja pulangnya sehabis subuh. Ya Yoga kan merasa, hah? Gimana sampai subuh? Ya nggak mungkin lah. Nggak usah Pak, ini saya mau jemput kakak saya saja. Maaf sudah lancang masuk. Tapi si Adi nih sampai ditarik-tarik sama Yoga, kagak mau pulang. Dia malah langsung duduk di meja makan. Habis itu ngambil makanan emang ada tuh di meja. Ya si Yoga kan langsung refleks, ya mas. Jangan sembarangan ngambil-ngambil punya orang. Maksudnya kan nggak sopan gitu ya, nggak enak udah lancang masuk rumah orang ngambil makanan pula. Tapi si Pak Bandi bilang udah nggak apa-apa daripada mau bazir, ini makanannya banyak. Nah Yoga monggo ikut makan. Lagi-lagi si Yoga ngerasa kayak nggak enak, nggak Pak, nggak usah terima kasih. Dan pas si Yoga ngeliat ke meja makan, makanan itu tuh macam kayak makanan-makanan sajen yang dipakai warga di acara tadi siang, gengs. Yoga kaget kan tuh, dia langsung mikir, loh ini beneran makanan atau bukan? Dia pun curiga ke Pak Bandi nih, maksudnya ini beneran orang atau bukan ya? Karena setahu Yoga itu rumah kan kosong, nggak ada penghuninya. Yoga diem aja tuh. Terus Pak Bandi nanya, sampean wedi, maksudnya kamu takut? Dan Yoga di situ ngeliat mukanya Pak Bandi tuh kayak serem gitu kan sambil senyum. Makanya di situ si Yoga kayak mikir, ah masa bodoh sama si Adi, udah gua mau balik aja. Akhirnya Yoga bilang, ngapunten Pak, ulah badai kondur wis malam. Kayak permisi Pak, saya mau pulang sudah malam. Pas Yoga balik badan mau buka pintu, Pak Bandi nih bilang, wis telat opo wis ngerti. Di situ si Yoga udah merinding nih sebadan-badan sampai gemeteran tuh mau buka gagang pintunya kayak. Dan langsung buka pintu rumah tuh. Keluar gitu kan, tapi pas sampai luar, dilihatnya banyak banget dedemit mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo, wae gombel, semuanya macam-macam mengelilingi rumah tersebut, guys. Jadi si Yoga nih semacam terkepung sampai dia lemes teriak, lari lagi masuk ke dalam rumah. Histeris banget tuh si Yoga kan kayak wah. Dan pas masuk keadaan rumah yang tadi tuh udah kosong, kagak ada apa-apaan. Bener-bener seperti rumah tidak berpenghuni yang udah ditinggal lama. Adi sama Pak Bandi pun juga udah nggak ada di situ. Gemeteran tuh si Yoga kan, panik kan, dia ngeliat ke jendela tuh di luar masih banyak tuh makhluk-makhluk itu mengelilingi rumah. Yoga teriak-teriak minta tolong. Tapi kan itu posisi rumahnya cukup jauh dari rumah warga lain ya. Dia juga nggak yakin ada yang denger teriakannya. Si Yoga tuh merengguk aja tuh di lantai dan menutup mukanya. Terdengar juga kayak ada suara gesekan kuku di jendela dan kayak ada suara-suara di atas genteng gitu, gengs. Pas Yoga nengok ke arah jendela, ada sosok botak dengan muka yang serem banget bentukannya gitu ngeliatin si Yoga tuh dari luar. Lagi-lagi Yoga teriak dan tahu-tahu pintu kebuka. Si Adi ini masuk ke dalam kayak bingung gitu, terus abis itu tahu-tahu narik si Yoga buat keluar. Ya Yoga kan bingung juga, ini Adi beneran atau bukan? Dan Yoga awalnya nggak berani keluar ya, jadi mereka tarik-tarikan. Soalnya si Adi kayak narik dong tapi nggak bilang apa-apa gitu loh. Cuma pas Yoga ngintip keluar tuh udah nggak ada apa-apaan sama sekali. Ya udah akhirnya Yoga keluar tuh ngikutin si Adi kan ditarik. Dia sambil nanya, Mas dari mana tadi? Yoga takut Mas. Ya walaupun Yoga udah gede, tetap aja dia takut yang ngeliat penampakan-penampakan sebanyak itu. Tapi seperti biasa si Adi ini nggak menjawab, dia masih narik Yoga dan berjalan keluar dari sana. Dikirain Yoga mereka mau balik ke rumah kan. Tapi ternyata si Yoga dibawa ke kuburan, gengs. Loh, ngapain Mas kesini Mas? Nggak mau, Yoga takut Mas. Di situ tangannya Yoga tuh baru dilepasin sama si Adi. Dan terlihat kayak Adi kebingungan gitu kayak nyari-nyari sesuatu. Ya Yoga langsung bujuk kakaknya tuh buat, ayo pulang, ayo Mas, pulang Mas. Tahu-tahu ada yang nepok tuh pundaknya Yoga dari belakang. Plak, dan pas nengok ternyata Pak Bandi di belakangnya dia. Iku mungkin udah di sini saja. Ya kaget Yoga kok tahu-tahu ada Pak Bandi tuh di belakangnya. Dan pas nengok lagi ke arah Adi, Adi udah bersama banyak dedemit lain yang tadi Yoga lihat di luar rumah Pak Bandi, gengs. Banyak banget. Dan di situ si Adi tuh bilang ke Yoga, ayo dolanan. Tapi habis itu si Yoga pingsan karena kaget ngelihat makhluk-makhluk itu. Bangun-bangun, langit tuh udah kayak ungu-ungu gitu, udah mau subuh. Yoga sendirian tuh ternyata tertidur di kuburan. Belum ada orang sama sekali di sana. Dia bingung kan, sempat nyari-nyari Adi di mana nih. Tapi nggak ketemu, Adi nggak tahu di mana. Akhirnya Yoga lari ke rumah dengan ketakutan. Dan di situ dia ketemu tetangganya langsung marah-marah karena Yoga ketahuan tuh keluar tadi malam. Tapi si Yoga nggak memperdulikan omelan warga ini nih, dan dia tetap mencari Adi. Dikirain udah balik tuh pulang ke rumah duluan. Tapi ternyata di rumah belum ada. Si Yoga minta tolong nih ke para tetangga, bilang, Adi hilang. Tapi para tetangga kayak makin pada marah karena kejadian lagi ini untuk ketiga kalinya. Sampai sekitar jam 6:30 pagi, tahu-tahu Adi balik sendiri, gengs, ke rumah, langsung masuk ke kamar, tidur. Kayak abis kecapean begitu, dari mana au. Tentunya makanya di situ si Yoga marah-marah karena kan khawatir kemana aja. Apalagi si Yoga juga ditinggalin tuh pingsan di kuburan. Yoga merasa nih kakaknya kok jahat. Bukannya aku yang masih harusnya jagain, tapi dari dulu aku yang selalu jadi susah. Sampai semalam pun aku pingsan, bukannya Mas ngelindungi aku, jagain aku, malah hilang
nggak tahu kemana. Yoga tuh sampai nangis-nangis gitu kan, meluapkan emosinya yang dia pendam tuh selama ini. Dan Adi yang mendengar si Yoga bernada tinggi itu langsung kayak mukul-mukulin kepalanya, ambil teriak-teriak begitu histeris. Ya mungkin karena dengar kehebohan itu, tetangga pada datang dan menenangkan Yoga sama Adi. Ibu yang ada di rumah sakit juga langsung dikabarin. Soalnya warga gimana pun juga bermarah ya, kali itu perkara udah diwanti-wanti jangan kejadian lagi kok, ini malah 2 orang sekarang nih, Yoga sama si Adi yang melanggar. Mendengar itu, ibu pulang tuh meninggalkan bapak tuh yang lagi di rumah sakit. Di rumah si Yoga dimarahin sama ibu, dibilang lalai dan sebagainya. Dimana ibu merasa udah nitipin si Adi ke kamu, tapi kamu nggak jaga dengan benar. Yoga yang masih emosi tuh merasa kejadian ini nggak adil sama sekali. Kenapa dia yang jadi harus dimarahi? Di awal dia sudah memastikan loh kalau kamarnya Adi ini udah dikunci. Tapi tahu-tahu Adi bisa keluar sendiri, yang Yoga juga nggak ngerti gimana caranya. Dan kondisinya pada saat itu kan Yoga ini sempat pingsan berjam-jam di kuburan, nggak ada nolongin, bangun sendiri, pulang sendiri. Sedangkan si Adi juga baik-baik aja kok, tapi tetap aja Yoga yang dimarahin. Yoga sampai bilang tuh, "Bu, Yoga tahu Mas Adi tuh lain dan butuh perhatian lebih. Tapi Yoga juga anak ibu. Dari dulu Yoga selalu menuruti semua kata ibu. Mas Adi yang selalu buat ulah, tapi tetap Yoga yang salah. Asal ibu tahu, Mas Adi itu emang lain, Bu. Dia semalam tuh main sama setan." Ya di situ akhirnya Yoga ceritakan tentang kejadian yang semalam. Dan ibu ini bener-bener shock banget dengarnya. Apalagi pas Yoga ini tuh nyebut nama Pak Bandi. Ibu bener-bener sampai getar gitu kan, panik terus kayak lemas gitu di lantai. Yoga yang tadinya marah sampai panik ngeliat ibunya begitu, gengs. Dari situ ibunya nih langsung nyecer si Adi, nanyain kebenaran cerita dari Yoga tadi. Ya cuma lagi-lagi si Adi kan nggak bisa diajak komunikasi dengan normal ya. Ibu pokoknya di situ nangis-nangis aja. Si ibu bilang ke Yoga jangan cerita sama bapak ya. Alasannya bapak lagi sakit, jangan sampai jadi pikiran. Ya karena alasannya seperti itu Yoga nurut. Siangnya karena ibu masih di rumah nih, Yoga kan masih kesel dengan keadaan dimana dia kena marah sama ibunya. Yoga keluar tuh dan pergi ke rumah semalam yang ada Pak Bandinya. Ya karena posisinya sudah siang terik, jadi dia berani. Dan di sekitaran sana banyak orang yang sana kan itu dekat ladang jagung ya, jadi ada beberapa orang yang lagi berkebun memang. Pas Yoga mau masuk rumah itu, ada bapak-bapak nih yang kayak teriak mau ngapain. Ternyata itu ya warga desa namanya Pak Wirjo. Yoga bilang, enggak Pak, ini mau ngecek aja di dalam ada apa, penasaran saya. Tapi sama Pak Wirjo dilarang tuh katanya, itu rumah bawa sial, udah nggak usah masuk-masuk situ. Ya Yoga kan nanya lagi ya, jadi ngobrol tuh mereka. Terus kenapa nggak dirobohin aja? Yang punya juga udah nggak tahu kemana kan. Pak Wirjo bilang warga desa udah nggak ada yang berani ngapa-ngapain rumah itu, udah daripada kenapa-napa, mending nggak usah urus-urus hal begitulah, kamu udah pulang aja sana. Ya dengar begitu sih Yoga mah makin penasaran, karena kan semalam dia masuk ke rumah itu sempat ketemu orang tuh namanya Pak Bandi di dalam sana. Jadinya si Yoga tetap aja tuh masuk ngotot. Pak Wirjo tuh ngebentak. Yang padahal tadi pas si Pak Wirjo jelasin itu nadanya masih biasa tuh. Tapi pas Yoga tetap masuk, tuh langsung marah, langsung ngebentak. Namun kan si Yoga udah sempat buka pintunya, udah ngelong ke dalam kan. Ya kosong kayak terakhir kali yang dia lihat semalam. Akhirnya Yoga nggak jadi masuk dan balik pulang. Di jalan dia ketemu sama teman masa kecilnya namanya Naryo. Ya udah mereka ngobrol-ngobrol dulu kan, nanya kabar segala macam. Ya Yoga langsung nyinggung-nyinggung tuh masalah rumah Pak Bandi lagi. Cuma kan Naryo seumuran sama Yoga ya. Yang mana maksudnya sedari mereka kecil ya dengar ceritanya juga sama. Kalau itu rumah angker nggak ada penghuninya gitu aja. Naryo juga nggak tahu banyak sejarah dari rumah tersebut. Cuma sih katanya Naryo pernah dengar rumah itu dulunya angker karena bekas dukun penghuninya. Terus dukunnya hilang kagak tahu kemana. Ya tapi kalau cerita macam begitu Yoga juga pernah dengar waktu kecil sama, tapi kayak dibilang macam itu rumah penyihir gitu loh. Yang jelas tapi Yoga nih tahu nih kalau ada hal yang janggal tentang rumah tersebut. Perkara semalam kan Yoga mengalami kejadian yang mengerikan di sana. Dari situ Yoga balik tuh ke rumah. Betapa terkejutnya dia sewaktu melihat ibunya berlumuran darah sambil memegang pisau di depan kamarnya Adi. Dan pas Yoga lihat ke kamarnya Adi sudah tidak bernyawa dengan leher yang memang terluka. Si ibu diem aja sementara Yoga tuh histeris kan kayak, ibu ngapain itu Mas Adi, kenapa Bu, ibu apain? Paniklah si Yoga melihat situasi kayak gitu lah gengs. Sementara ibunya tetap berdiri diem aja gitu senderan di tembok gitu kan dan mulai menangis. Yoga teriak-teriak lah minta tolong gitu ngeliat keadaannya Mas Adi begitu dan banyak warga yang datang tapi udah terlambat. Mas Adi nggak selamat. Hebohlah satu desa karena si ibu nih menghabisi anaknya sendiri yang selalu dia lindungi dan dia rawat dengan kasih sayang loh. Padahal dari dulu ada apa ini sebenarnya kan? Yoga sempat kena mental banget pada saat itu. Bapak yang di rumah sakit juga tentunya kaget bukan main karena ibu tentunya langsung ditahan tuh di kantor polisi atas perbuatannya. Ya karena kejadiannya udah begini, Yoga diminta untuk cerita apa adanya yang dia tahu ke bapak sama ke polisi juga. Dengar begitu, si bapak kayak langsung lemes. Jadi bapak tuh bilang kalau Adi sebenarnya bukan anak bapak, melainkan anak dari Pak Bandi yang merupakan dukun di kampungnya. Dan ibu itu dulu jatuhnya semacam diperkaos sama Pak Bandi saat berobat minta keturunan karena sudah 2 tahun menikah dengan bapak, belum juga punya momongan. Dan setelah itu ya si Adi lahir, namun keadaannya seperti itu. Sementara Pak Bandi sendiri ternyata melakukan modus serupa ke perempuan-perempuan warga sana, sampai akhirnya dihakimi warga dan
meninggal. Nah, perempuan-perempuan yang udah hamil anaknya Pak Bandi itu pada gugurin semua waktu itu. Bapak yang tahu kalau ibu nih hamil, tapi bukan kesalahannya ibu karena diperkaos ya, tetap menerima ibu dan membesarkan adik seperti anak mereka. Dan merahasiakan kalau itu sebenarnya anaknya Pak Bandi. Karena di satu sisi mereka kan emang pengen punya anak. Jadi warga di sana mengiranya itu Adi tetap anak dari bapak dan ibu. Sampai bertahun-tahun, gak disangka-sangka Yoga lahir tuh. Jadi baru dikaruniai anak beneran setelah bertahun-tahun mereka. Namun kan sebenarnya juga mereka udah menganggap Adi anak mereka sendiri dengan segala keterbatasannya. Terutama untuk bapak ya. Karena kan itu bukan anaknya bapak. Dan memang ibu sama bapak tuh memperlakukan khusus karena ya Adi ini kan memang berbeda. Tapi kan Yoga tetap bingung ya. Terus kenapa ibu tahu-tahu menghabisi Adi kalau emang beneran sayang kan? Ya bapak di situ juga nggak ngerti. Mungkin ke-trigger lagi setelah dengar cerita Yoga mengenai Adi yang katanya menemui Pak Bandi di malam satu suro yang padahal Pak Bandi itu udah nggak ada. Dari situ si Yoga tuh mencari tahu ke warga sekitar mengenai si Pak Bandi ini. Termasuk ke perempuan-perempuan selain ibu yang pernah dihamili sama Pak Bandi juga. Jadi benar, dulu nih Pak Bandi adalah dukun di desa mereka. Semacam dukun beranak yang semacam bidan sebenarnya. Sampai banyak pasangan yang tapi berhasil punya anak semenjak datang ke Pak Bandi. Jadi Pak Bandi ini dianggap kayak semacam sakti gitu loh. Tapi belakangan ternyata diketahui kalau perempuan-perempuan yang hamil itu ya karena dihamili sama Pak Bandi. Tapi nggak tahu ya maksudnya Pak Bandi ini tuh emang tokcer atau dia ini punya semacam ilmu hitam untuk membuat para perempuan-perempuan ini hamil semacam nitipin anak setan. Makanya pas ketahuan nih perempuan-perempuan ini hamil karena si Pak Bandi, warganya percaya kalau anak yang nanti lahir itu akan membawa sial macam tadi tuh anak setan. Ya soalnya zaman itu katanya masih banyak yang percaya hal-hal seperti itu. Apalagi misalkan kalau ada pasangan nih udah nikah tapi belum punya anak lama gitu ya. Nah itu akan jadi omongan dan disalahin sama pihak keluarga cowoknya. Jadi banyak perempuan yang larinya ke Pak Bandi minta berobat biar punya anak. Termasuk si ibu yang akhirnya berobat juga tapi mungkin malah diperkaos sama si Pak Bandi. Tapi ujung-ujungnya kan karena emang pengen punya anak beneran, jadi ibu sama bapak sepakat untuk membesarkan Adi. Jadi bisa dibilang Adi ini adalah anak satu-satunya di desa itu yang lahir dari Pak Bandi yang masih hidup. Terakhir kali kan begitu. Soalnya si ibu nih saat dijenguk di penjara, dia nggak ngomong apa-apa, cuma minta maaf aja terus ke bapak sama ke Yoga. Namun nggak menjelaskan apa-apa maksudnya gengs. Dimana ibu itu divonis 7 tahun penjara atas perbuatannya. So itu majikan cerita dari Yoga yang membuat kita cukup kayak, hah? Ini endingnya gimana sih? Karena sampai saat ini pun Yoga katanya masih belum tahu alasan ibunya kenapa melakukan itu kepada Adi. Secara selama ini yang Yoga tahu, Adi kan lebih dijaga, lebih diprioritasin ketimbang Yoga sendiri. Jadinya dia hanya bisa berspekulasi yang benar-benar mencoba merangkai puzzle tentang sebenarnya ini ada apa. Karena dari ibunya sendiri itu nggak mau cerita sama sekali, terus gimana? Tiap kali dijenguk, ibunya cuma selalu minta maaf dan bilang katanya seharusnya memang dari awal Adi ini tuh tidak ada di dunia ini. Udah gitu aja. Ibunya nggak pernah mau menjawab apapun ketika ditanya lebih lanjut. Abisnya Yoga sendiri tuh di sini kayak bingung. Image ibunya di mata orang-orang yang tersebar dari mulut ke mulut kan menjadi berita tuh semacam ibu yang tega menghabisi anak autis begitu. Namun dibaliknya yang Yoga tahu nih, karena dia yang mengalami sendiri ya, dia pun masih nggak habis pikir. Orang selama ini ibunya sayang banget ke Adi sampai membuat si Yoga ini merasa tersisihkan. Tapi kok endingnya begini? Makanya di akhir emailnya Yoga yang udah dikirim ini dari Maret ternyata ya. Dia bilang katanya malam satu suro tahun ini nih, berarti Sabtu itu tanggal 6 Juli, dia mau mendatangi lagi rumah Pak Bandi untuk mencari tahu hal-hal yang mungkin bisa menjawab dari semua pertanyaan setahun belakangan ini. Ya tapi memang belum ada info update lagi dari Yoga ya. Soalnya kan berarti ya, ini kita aja syutingnya tanggal 6, makanya semoga Yoga menonton ini, karena sebelum syuting ini kita udah sempat email tapi memang belum dibalas. Dan semoga Yoga baik-baik aja ya. Terima kasih semua majikan udah nonton. Maaf-maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian mau kirim cerita bisa ke email ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita